Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita dari Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi Sabtu tanggal 24 September tahun 2022. Mengawali akan setiap apa yang akan kita lakukan hari ini, mari kita meletakkan di dalam pengharapan bersama dengan Kristus, dan kita percaya bahwa kita akan dimampukan untuk menjalani hari ini dengan penuh limpahan sukacita dan syukur karena kuasa Allah melingkupi kita. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, karena itu mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Dipermuliakanlah Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan ini. Betapa kami mengangkat pujian syukur sembah atas hari yang baru yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan setiap kami. Nafas kehidupan telah kami nikmati. Kami percaya Tuhan, bahwa karena kemurahan-Mu, kami ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Dalam kerendahan dan ketulusan hati kami membuka diri kami, hati kami, sehingga firman-Mu ini menjadi suluh dan terang, penopang di dalam kami menjalani hari ini. Bapa, inilah kami Tuhan yang datang dalam kerinduan untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama dan dengarkan serta renungkan bersama terambil dari Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai 10. Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah sabda Tuhan. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekhonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang
kelaparan dan penyakit sampar ke antara negeri mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan sebuah tema, kesempatan masih ada. Kesempatan masih ada. Umat Tuhan, apa yang paling diharapkan seseorang ketika ia gagal melakukan sesuatu? Tentunya ia senantiasa percaya bahwa masih ada kesempatan. Selagi ada kesempatan yang terbuka luas, maka ia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki kegagalan. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Saudara-saudara, ketika Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, menghancurkan Yerusalem, maka sebagian orang Yehuda diangkut ke Babel, sementara sebagian lainnya masih tinggal di Yehuda. Ketika Nabi Yeremia dipanggil Tuhan, Tuhan memperlihatkan dua keranjang berisi buah ara. Keranjang yang satu berisi buah yang baik, dan keranjang yang lain berisi buah yang jelek dan tidak bisa dimakan. Kedua keranjang tersebut adalah perumpamaan tentang keadaan dua kelompok orang Yehuda pada masa itu. Keranjang dengan buah yang jelek adalah orang Yehuda yang masih tinggal di tanah Yehuda dan yang tersebar di Mesir, di mana Raja Zedekia dan para pembesar Yehuda lainnya. Mereka akan dibinasakan karena tidak bertobat, melainkan terus berkanjang di dalam dosa dan melawan Taurat Tuhan. Di dalam ayat 8 sampai 10 bacaan kita. Keranjang dengan buah ara yang baik adalah orang Yehuda yang dibuang ke negeri Babel, di mana Raja Yekonya bin Yoyakim beserta para pembesar Yehuda lainnya. Mereka akan mengalami pemurnian dan pertobatan di negeri Babel, dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk kembali membangun Yerusalem. Kita bisa lihat di dalam ayat 4 sampai 7 bacaan kita. Umat Tuhan, sungguh firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kesempatan tidak selalu ada untuk bertobat. Ketika kesempatan itu masih ada, maka berbaliklah dari tingkah laku yang dicela Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan pandangannya untuk kebaikan kita dan memurnikan kita untuk mengalami damai sejahtera Allah. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mau untuk terus mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu, sehingga kami sungguh memaknai bahwa setiap saat dalam kehidupan kami adalah sebuah kesempatan yang baik bagi kami, untuk kami menghayati betapa kasih-Mu yang sungguh besar. Namun sungguh ya Tuhan, kami menyadari bahwa ada begitu banyak pola hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Dan dalam perenungan kami di pagi hari ini, kami bersyukur bahwa kami kembali disadarkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kami bertobat dan berbalik, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia mengikut Engkau. Bapa di dalam sorga, kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami harapkan untuk senantiasa menerangi hati kami, sehingga kami terus hidup berpaut kepadamu. Betapa kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati akan rahmat dan berkat Tuhan melalui pertambahan usia hari ini, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita segenap orang tua dan saudara-saudara kami, dan hidup ini mereka terus persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan,
bagi segenap kekasih-kekasih kami yang saat ini ya Tuhan sementara bergumul karena gangguan kesehatan. Baik itu yang dirawat di rumah, yang di sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit, orang tua terkasih kami, Bapak Markus Ruru bersama dengan orang tua kami, Bapak Simon Patanduk, yang dirawat di rumah sakit Stella Maris, dan bagi orang tua kami percaya Tuhan tolong, Tuhan berkenan menyatakan pemulihan dan rahmat-Mu dalam proses pengobatan yang mereka jalani. Kami berdoa Tuhan bagi segenap kami bersama dengan keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka, perjuangan di bangku pendidikan, dalam pekerjaan, rumah tangga. Kami percaya senantiasa Tuhan memberkati keluarga kami, dan biarlah kehidupan keluarga kami terus memancarkan kemuliaan Allah. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan hamba-hamba-Mu yang senantiasa Tuhan anugerahkan akan tanggung jawab pelayanan dalam lingkup pelayanan kami masing-masing. Tuhan memberkati, berikan kami sukacita dan ketaatan serta kesetiaan untuk terus mengabdikan hidup kami sebagai rekan sekerja Allah. Bapa di dalam sorga, hidup ini akan kami jalani dalam tuntunan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan melayakkan kami sebagai pemberita kabar sukacita bagi sesama kami di hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.